Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho Dwi Cahyono di channel Dwi Nur Project. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemula saat mendesain menggunakan SketchUp. Kenapa perlu diperhatikan oleh pemula? Karena hal-hal ini dapat membantu untuk para pemula lebih cepat mahir dan lebih cepat dalam mendesain menggunakan SketchUp. Langsung saja, yang pertama adalah saat kita membuat objek, kita cukup sekali klik pada mouse. Jadi kita tidak perlu menahannya ya. Banyak yang salah bahwa saat kita membuat objek, kita menahan klik kiri, ditahan terus. Nah, ini tidak perlu. Yang benar itu kita cukup klik satu kali, kita geser sesuai keinginan kita, seperti itu. Atau kita klik langsung masukkan ukuran pada dimension ini. Misalnya saya ingin memasukkan ukuran 2 kali 2 meter ya, seperti ini. Nah, akan langsung jadi. Begitupun untuk lingkaran juga sama, untuk semua objek juga sama, tinggal sekali klik saja, yaitu tentukan ukuran yang sesuai dengan keinginan. Yang pertama. Yang kedua adalah berpatokan dengan garis sumbu. Dalam SketchUp itu terdapat 3 warna garis sumbu ya, yang menentukan lurus, yaitu di sini ada sumbu biru ke atas ke bawah. Di sini ada sumbu merah untuk kanan kirinya dan sumbu hijau untuk depan belakang. Nah, sumbu-sumbu ini berfungsi untuk patokan kita. Saat kita ingin membuat objek baru, misalnya saya akan menambahkan garis di sini. Nah, saat kita ingin ke atas seperti ini, ke atas, maka yang menandakan bahwa garis itu lurus adalah garis itu akan berwarna biru. Kalau hitam seperti ini, walaupun kelihatannya lurus, itu tidak lurus sebenarnya, itu akan bengkok seperti ini. Nah, jika biru maka ini akan lurus, itu lurus ke atas ya. Ini hapus dulu biar tidak mengganggu. Begitupun untuk ke kanan dan ke kiri. Kalau kanan kiri tadi sumbunya sumbu merah ya, ini akan berubah jadi warna merah, itu akan menandakan bahwa lurus. Jika seperti ini ya, seperti ini hitam, itu tidak akan lurus. Begitupun untuk sumbu hijau. Dan juga sumbu juga berfungsi untuk kita merotate ya, atau memindahkan. Saat kita ingin memindahkan suatu objek ini, sumbu ini berfungsi untuk patokan atau apa namanya tuh, tanda buat kita bahwa objek itu lurus dari tempat pertamanya ya. Misalnya ke atas, nah ini bakal lurus sampai ke atas. Hijau depan belakang, merah kanan kiri. Dan juga sangat berfungsi juga untuk rotate seperti ini, untuk memutar objek. Nah, ini biru maka seperti ini kalau biru. Ada juga berwarna hijau seperti ini. Sebelumnya di blok dulu, rotate. Nah, seperti ini. Kalau merah seperti ini. Oke, itu yang kedua, yaitu tadi berpatokan terhadap sumbu. Selanjutnya yang ketiga, make group. Pada setiap tutorial saya yang sebelum-sebelumnya
saya selalu menekankan dalam membuat objek itu jangan lupa untuk memake group. Kenapa? Karena saat kita memake group objek, maka objek yang termake group itu tidak akan menyatu dengan objek lainnya. Contohnya di sini saya punya dua meja, yaitu satu yang coklat ini ya. Ini sudah termake group dan ini abu-abu belum termake group. Seperti ini. Nah, di sini saya juga terdapat objek yang bisa kita anggap dinding dan lantai ya, yang belum termake group juga. Saat objek yang tidak termake group bertemu dengan objek yang tidak termake group seperti ini, dan kita pindahkan, seperti ini. Saat kita ingin memindahkan lagi, kita akan mengalami kesulitan karena garis tadi menyatu. Itu kelemahan saat kita tidak memake grupnya. Kita akan mengalami kesulitan saat kita ingin memindahkannya. Berbeda dengan yang sudah di make group tadi ya. Ini pada meja coklat yang sudah di make group. Seperti ini. Kita pindahkan ke tempat yang sama. Saat kita ingin memindahkan, kita tinggal memindahkan, karena objek yang tidak di make group ini tidak akan menyatu dengan objek yang termake group. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah memindahkan objek dengan acuan. Ini yang keempat, memindahkan objek dengan acuan. Kenapa menggunakan acuan? Agar kita lebih mudah dan presisi dalam memindahkan objek. Semisal saya ingin memindahkan objek meja coklat ini. Saat kita tidak menggunakan acuan, misalnya saya sembarang di sini, di atas ini, perhatikan kursornya di atas ini. Nah, itu kita tidak bisa meletakkannya secara presisi ya. Misalnya di sini kelihatan pas, tapi ternyata ini belum. Dari sini ternyata lebih. Jadi fungsi acuan itu seperti ini. Saat kita memindahkan, kita tentukan acuannya. Jadi kita pengen ujung dari meja ini nempel dengan meja sana, kita gunakan acuannya itu titik sini. Jadi kita tinggal pindahkan. Cukup pada sumbu merah tadi itu menandakan lurus ya. Nah, ini akan berhenti nanti seperti ini, on face, dan ada tulisan on face gitu. Klik di sini maka kan pas, nempel gitu ya. Itu tadi yang keempat, memindahkan objek menggunakan acuan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah menseleksi objek. Nah, ini saya terdapat banyak garis. Anggaplah satu objek ya. Nah, di sini saya ingin menseleksi objek dari sini, di tengah sini sampai ke arah luar ya, gitu. Sampai ke sini. Cara yang benar saat menyeleksi itu adalah dari dalam keluar. Kenapa? Karena itu tidak akan mempengaruhi objek yang tidak kita inginkan. Nah, ini kan tidak kita ingin, yang ini kita tidak ingin masuk dalam seleksi. Ini juga tidak, namun kita sebelah sini ya. Nah, cara menseleksinya kita dari dalam keluar itu kita klik tahan. Setelah itu keluar seperti ini. Nah, yang terseleksi itu adalah
yang terdapat dalam kotak selection ini yang dikeluarkan oleh kursor ya. Dengan cara klik kiri tahan seperti ini. Jadi yang tidak masuk semua ke dalam kotak ini tidak akan terseleksi. Berbeda dengan kita jika menseleksinya dari luar ke dalam seperti ini. Nah, di sini yang tidak masuk ada banyak ya. Ini juga tidak masuk dalam kotak seperti ini. Namun akan terseleksi juga. Begitupun area yang tidak kita inginkan. Jadi yang pertama itu dari dalam keluar atau dari kiri ke kanan seperti ini. Dari kiri kita geser ke kanan, kita tahan. Nah, seperti itu. Untuk yang benar dari kiri keluar. Berbeda jika memang hal yang kita inginkan itu terblok semuanya, tidak apa-apa, kita dari kanan ke kiri atau dari luar ke dalam seperti itu. Seperti ini. Nah, itu hal kelima, yaitu cara menseleksi sebuah objek. Selanjutnya yang keenam adalah make komponen. Pada hal ketiga tadi make group, dan sekarang adalah make komponen. Di sini saya terdapat meja dengan satu kaki dulu. Di sini alas mejanya sudah terblok ya, termake group. Ini juga kakinya sudah termake group. Di sini kita akan membuat make komponen. Make komponen. Kasih nama alas meja. Create kaki juga make komponen. Komponen ini saat kita membuat objek, komponen ini memiliki fungsi menghubungkan objek yang sama. Jadi jika kita ingin banyak objek yang sama, kita cukup merubahnya pada satu objek saja. Ini saya kasih 4 dulu ya. Ini saya turunkan ke bawah seperti ini. Bentar, untuk biar lebihnya gini ya. Nah, di sini kita kira-kira, lalu kita geser juga ke sebelah ini. Kita kira-kira saja. Lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini kaki ada 4. Nah, saya ingin menambahkan balok pada bagian kaki. Seperti ini ya. Saat kita masuk ke komponen, kita masuk ke komponen kaki ini. Lalu kita tambahkan persegi. Kita tambahkan persegi seperti itu, dan sedikit tebal ya. Dapat kita lihat 4 kaki tadi berubah semuanya ya, sesuai dengan yang pertama tadi. Walaupun berubah di sini, misalnya kita akan menghapus ini, itu akan berubah juga seperti itu. Dapat kita lihat. Nah, jadi ini terhubung karena tadi sudah kita make komponen di awal. Begitupun dengan alas. Di sini saya akan mengkopinya 2 ya. Begitupun dengan alas meja. Nah, di sini saya akan membuat bentuk fillet ya.
berbentuk violet pada setiap ujungnya. Seperti ini. Kita cukup masuk ke satu objek ya yang sudah di make komponen tadi. Seperti ini. Lalu kita ini juga dapat kita lihat, kita cukup mengedit satu dan objek yang lainnya yang sama yang sudah terhubung dengan make komponen tadi yang sudah kita make komponen itu akan berubah. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah mengorganisir objek. Di sini ada sebuah rumah ya. Ini terdapat pintu, jendela, atap, dan risplang. Walaupun di dalam juga ada ya. Kelebihan jika kita sudah menggunakan atau mengorganisir objek, kita akan mudah untuk mengaturnya. Dalam artian kita bisa mengaktifkan jika memang diperlukan dan menonaktifkan jika memang tidak diperlukan agar tidak menyusahkan kita saat ingin mengedit lainnya. Seperti ini kita akan masuk. Nah, ini kan terhalang ya. Saat kita ingin ke dalam juga terhalang, tidak bisa kelihatan ya. Nah, saat kita mengorganisirnya itu nanti kita bisa menaktifkan dan menonaktifkannya. Caranya itu dengan kita memberi tag atau layer. Seperti di sini ada papan, ada risplang, terus ada atap, ada jendela, ada pintu. Di sini kita buat pertama pintu. Terus lalu kedua itu jendela, ketiga atap, keempat risplang. Nah, walaupun sudah kita buat, jika kita tidak menghubungkannya itu tidak akan bisa. Misalnya ini saya akan mengklik matanya, itu tidak akan hilang. Cara menghubungkannya kita mengklik objeknya seperti ini, atap, ini juga atap. Kita seleksi, kita entity info, pada bagian tag kita pilih atap. Begitupun risplang ya. Pada bagian tag kita risplang. Pintu juga sama. Jendela juga sama. Nah, ketika kita ingin menonaktifkannya, kita hanya mengklik pada bagian mata ini, misalnya atap, agar kita bisa melihat ke dalam. Nah, atap. Ya, klik mata sampai tidak ada seperti ini ya. Ingin memunculkannya sama, tinggal klik mata lagi dan itu akan muncul. Itu kelebihan saat kita mengorganisir suatu objek ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah membuat skin atau animation ya. Fungsi dari membuat skin atau edit skin ini agar memudahkan kita untuk kembali ke posisi yang kita inginkan atau yang kita sudah buat skin tadi. Semisal di sini saya ingin membuat dua skin itu seperti ini. Cara membuatnya, kita ke menu view, animation, dan add skin. Kita beri nama depan. Nah, satu lagi saya ingin di dalam ya. Pintunya saya hilangkan dulu yang ini. Nah, seperti ini. Di sini saya kasih
animation dengan nama dalam. Saat kita ingin kembali keluar, kita tidak perlu menggeser kursor seperti ini, dan itu akan susah. Kita cukup mengklik depan ini. Jadi seperti posisi saat kita membuatnya tadi. Itu adalah fungsi add skin tadi. Dan juga ini berfungsi juga untuk membuat animasi nanti ya. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu adalah auto save. Jangan lupa bagi kita semua untuk mengaktifkan auto save pada software SketchUp, karena kita tidak tahu nantinya apakah macet atau not responding saat kita membuat banyak objek, atau lancar-lancar saja, kita tidak tahu. Tapi untuk amannya kita perlu mengaktifkan auto save, terutama bagi kita yang menggunakan SketchUp free ini ya. Selanjutnya caranya adalah kita klik window, lalu ke preference, dan di sini ada general. Kita centang auto save. Kalau yang belum biasanya tidak ada checklist, centang atau checklist ya. Biasanya kalau yang belum diaktifkan auto save-nya tidak ada checklist. Nah, untuk mengaktifkannya kita aktifkan checklist. Pada bagian kanan, sebelah kanannya terdapat berapa menit. Setiap berapa menit ini akan meng-save otomatis. Seperti itu. Oke, itu tadi hal-hal utama yang perlu diperhatikan oleh pemula saat mendesain menggunakan SketchUp. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan aktifkan juga lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.